Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di bengkel sepeda dan motor Pak Tajo. Hari ini kita akan servis CVT ya, CVT motor Honda Matic tentunya. Nah, untuk langkah yang pertama kita bongkar kapnya ya. Ikuti langkahnya, jangan di skip. Siapa tahu bisa menambah informasi buat teman-teman yang pengguna sepeda motor Matic. Oke, let's go. Belum terlalu kotor ya, berarti seal-sealnya masih bagus. Seal untuk seal puli belakang maupun seal kulkas. Oke, kita akan cek bagian part-part mana saja yang perlu diganti, mungkin atau hanya kita bersihkan saja. Oke, kita gunakan impact ya. Buat teman-teman yang tidak punya impact, kalian bisa ikuti video-video sebelumnya di mana membuka CVT tanpa harus menggunakan impact. Terlalu kencang bro. Kencang sekali ya. Wih, baunya menyengat. Ini udah peyang-peyang ya. Ini udah ada ganjelan, ini udah pernah diakalin sama orang sebelumnya. Oke, jika CVT teman-teman terjadi kotor di area sini, kotor yang sangat parah, oli ya. Kalau yang teman-teman lihat di video ini, kotornya ini belum parah, dikarenakan seal untuk seal puli belakang maupun seal kulkas masih bagus. Nah, kita cukup bersihkan menggunakan sabun, lebih mudah karena kondisinya tidak parah. Jika punya teman-teman parah, sudah dipastikan antara seal depan maupun seal kulkas itu terjadi kebocoran dan kerusakan, kalian harus ganti. Dan untuk cara membersihkannya, kalian gunakan bensin, karena seal akan diganti, kalian gunakan bensin. Sedangkan untuk kondisi ini kita tidak akan ganti seal, maka jika kita bersihkan menggunakan bensin, maka nanti seal akan mengembang dan dapat terjadi kebocoran. Kita gunakan sabun untuk proses pembersihan. Nah, untuk analisa ini dari pelor ya, pelor ini apa namanya, roller. Kondisi roller sudah terlihat sangat buruk ya, peyang penjul seperti ini. Oke, kita akan ganti dengan roller yang baru. Nah, untuk kondisi ini sudah kendor, ini sudah kendor ya. Oke, ini juga kita harus ganti dengan yang baru, karena jika tidak kita ganti, ini akan terjadi tek bunyi ketika motor dilangsam. Motor dilangsam itu ketika tidak digas tapi motor dalam kondisi hidup ya.
Oke, selain diganti kita juga bisa untuk diakalin dengan cara ini, kita ganjal menggunakan plat yang tipis agar kencang ya, tidak terjadi kendor seperti ini. Oke, buat teman-teman yang ingin performa motor matic lebih maksimal, kalian bisa bubut untuk tirusnya ini agar tidak terjadi delay. Ini seperti yang terlihat, ini ada seperti keausan di antara ini ya, maka ini hanya akan stuck kondisinya dalam kecepatan penuh itu paling di 100 km per jam, tidak bisa lebih, bahkan 100 mungkin juga sudah berat ini. Mengingat kondisi ini piringannya udah delay, ini udah ada aus, ini kecepatan tidak bisa maksimal ya. Kita bisa bubut dengan agar lebih tirusnya lebih dapat. Selain itu ini kita bisa cowak ya. Nih area pelor ini kita bisa cowak menggunakan pensil grinding bagi yang punya. Bagi yang tidak punya, kalian bisa akalin menggunakan alat yang agak cukup tebal. Kalian bisa cowak ini dan kalian haluskan dengan amplas, karena untuk pergerakan pelor ini nanti ini akan bisa maksimal sampai ke atas. Ketika pelor bergerak maksimal sampai atas, maka putaran roda akan lebih cepat teman-teman, dan akan menghasilkan kecepatan yang lebih tinggi. Oke, penjelasan yang mudah, singkat dan jelas ya. Ini juga terjadi kemajuan nih, maju teman-teman. Ini kita hanya akan bersihkan saja. Keolengannya ini masih tahap wajar ya, kita cukup pecah. Oke, karena kondisi Scoopy Beat itu hanya memiliki hanya memiliki satu bearing, satu laker untuk posisi puli belakang. Jadi untuk puli belakang ini asnya harus oblak teman-teman, harus. Kenapa? Karena hanya memiliki satu laker, dan oblaknya itu ketika diputar seperti ini masih dalam kondisi center ya, tidak goyang kanan kiri atau atas bawah. Ketika puli ini kalian putar roda seperti ini dan puli ini bergerak ke atas bawah ataupun kanan kiri, kalian harus ganti laker gardan. Tapi ini masih dalam kondisi bagus. Oke, ini bagus. Oke, untuk yang ini apakah ada laker yang perlu diganti, kita coba untuk memastikan laker kampas ganda seperti ini kalian. Jika terjadi bunyi yang sangat keras, berarti harus diganti. Kita bandingkan tanpa ada ini, berarti masih lumayan ya, masih bisa masuk toleransi. Oke, untuk ini kita coba bunyikan motornya, apakah nanti ada bunyi aneh. Sebelum itu kita bersihkan dulu debunya agar nanti ketika kita putar, kita video tidak ke kamera ya. Untuk debunya kita bersihkan dulu. Oke, coba kita bunyikan apakah ada suara aneh. Aman ya, untuk kondisi kruk as maupun mesin aman. Kemudian kita cek kondisi fan bell. Fan bell ini udah pecah ya, ini udah pecah. Apakah ada yang hampir putus, kita cek. Fan bell ini alangkah baiknya diganti, tapi untuk sementara ini masih bisa dipakai karena tidak ada area yang parah ya. Ini cuma pecah-pecah biasa seperti ini. Ini masih bisa untuk 3, 4 sampai 6 bulan ke depan. Oke, jadi itu gitu. Ini kita cek dulu. Ini tidak ada kausan yang parah, ini masih bagus.
Untuk laker ini kita cek ya. Selain kita cek manual seperti ini, kita akan pasang. Kita bandingkan ketika tanpa ada ini, kita pasang. Oke, kita pasang, kita putar. Bunyi sama, berarti laker masih bagus. Oke, laker bagus. Ini masih bisa dipakai. Terus ini nanti kita akalin, kita ganjel. Nah, untuk pelor kita harus ganti. Untuk ini apa namanya ini roller kita harus ganti. Untuk ini karena kondisi tempat bobot jauh, kita akan pasang lagi. Lebih baik sih ini kita bubut, cuman tempatnya jauh dari sini ya. Ini kondisi, kita pasang lagi. Ya, untuk ini kita amplas sedikit saja karena belum terlalu parah. Kita amplas sedikit saja. Ini yang lain kita bersihkan saja. Oke, ikuti langkahnya pembersihan. Jangan skip ya. Let's go. Harus pakai bensin ya, nanti ini nggak apa-apa kalau kita bersihkan menggunakan bensin biar lebih cepat dan bersih banget. Ini hanya untuk mengurangi debu, kita kuas dulu. Sementara ini kita cari bensin, teman-teman. Amplas halus terus. Sampai ada bekas ya di dindingnya ini, ketabrak roller. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini jalannya roller bersih ya.
kita bersihkan semua part ya. Oke, ini dalam pembersihan kampas ganda, usahakan jangan sampai bensin masuk ke area ini ya, area puli ya, karena itu terdapat seal ya. Seal itu jika bocor bisa menyebabkan gredeg pada motor. Salah satu penyebab motor gredeg pada saat tarikan awal motor matic itu karena seal kampas ganda bocor, teman-teman. Itu salah satu penyebab, ada faktor lain juga. Tentunya nanti kita semprot ini, teman-teman. Lihat, setelah kita bersihkan ya, penampakannya kita menggunakan sabun saja untuk area CVT ini. Crankcase-nya lumayan ya. Oke, kita langsung instalasi. Ini pinion untuk setelah ini kita lumasi dulu menggunakan grease. Mohon maaf tadi pada saat pembersihan tidak saya video ya, karena pasti dari semua teman-teman sudah bisa untuk melakukan pembersihan yang baik dan benar. Kita pasang, jangan lupa ringnya teman-teman. Ringnya udah saya taruh di sini, jangan lupa. Oke, untuk pemasangannya ini ya. Oke, udah kan, terlihat sudah masuk covernya. Oke, ini kita tutup bis boleh, tidak juga boleh. Ini terlihat keluar ya, kita pukul dulu agar masuk. Sebelum itu kita lumasi dulu agar lebih licin ya. Ini karena entah kenapa ini bosnya bisa keluar ini.
hati-hati ya pada saat melakukan pemukulan ini, karena ini nanti ada masuk ini tidak. Ketika ini udah blenyek atau apa namanya gepeng, ketika dipukul nanti ini tidak bisa masuk. Untuk ini yang bagus kondisinya tidak oblak ya, ini udah aus, ini harusnya diganti. Untuk ini apa namanya, ini namanya tuh bosan dari roller, tempat roller. Oke, untuk pemasangan roller perhatikan untuk sisi bagian yang rata, yang ada bantalan dan yang tidak rata. Nah, untuk bagian yang rata kita taruh posisinya berada di kanan semua ya, di kanan semua. Putar untuk bagian yang rata, yang ada bantalnya di kanan semua. Oke, ini kita buatin plat dulu dari bahan material plat motor. Oke, ini kita ganjel menggunakan plat yang sudah kita buat dari plat motor, guys. Ini nampaknya masih ketebelan, guys. Ini nggak bisa masuk, ini ketebelan, ini kita tipisin lagi. Oke, ini yang kendor ini kita buatin menggunakan plat ya, dari plat motor. Oke, kita ganjal kanan kiri, bro. Kemudian kita masukkan ini ke sini. Oke teman-teman, untuk pengganjalan karet bantalan ini harus dilakukan untuk dua sisi kanan kiri ya, karena untuk menjaga agar asnya tetap center, perputarannya juga tetap center jika dilakukan pengganjalan di dua sisi kanan kiri, jangan hanya di satu sisi saja. Oke, nanti akan bergeser untuk senterannya, maka dilakukan pengganjalan dua sisi kanan dan sisi kiri. Kita langsung tutup ya seperti ini. Kemudian ini kita jangan lupa untuk berikan pelumasan grease. Grease-nya grease khusus CVT ya guys, jangan gunakan grease untuk gotri, as, beda. Oke, mantap. Ini kita berikan grease juga. Oke, seperti ini. Jangan lupa ringnya.
Oke. Ini kita baut dulu ya agar lebih mudah. Perhatikan, untuk baut pun tidak sembarang pasang ya. Untuk baut tidak sembarang pasang, karena ini ada sisi radius dan ada sisi rata. Nah, untuk sisi yang rata kita taruh di dalam agar ngepres pada ringnya ini, teman-teman. Jangan sampai yang radius ditaruh di dalam. Oke. Kemudian kita pasang yang satunya. Perhatikan, ini area yang terdapat geriginya harus masuk ke area sini ya. Ini kenapa ini ngepres? Karena ini fan belnya perlu dinaikin dulu. Nah, untuk cara menaikinya seperti ini. Tekan. Ini kita tekan seperti ini. Nah, ini kan masuk kan, lebih dapat ada kan. Nah, ada area space untuk menempatkan ini. Nah, seperti itu. Oke, kita jangan lupa untuk ringnya. Kemudian ini sama saja teman-teman, area yang rata taruh di dalam. Ini karena ini bekas ya, ini pernah dibongkar sebelumnya. Ini udah dibolak-balik, jadi kita pilih yang paling rata untuk ditaruh bagian dalam. Oke, kemudian kita coba nyalakan tanpa tutup dulu. Terlihat kondisi fan bel tidak stabil ya, loncat-loncat karena fan bel yang bekas keelastisannya sudah berkurang karena kita tidak ganti fan bel. Kita lihat untuk putaran fan bel apakah bisa mentok sampai atas atau tidak dengan tidak kita apa-apain untuk area roller. Untuk fan bel hanya bisa sampai ke area yang sudah aus ini karena coakan dari tempat roller belum kita maksimalin, hanya kita ampas untuk menghilangkan kotorannya saja. Kemudian untuk bunyi tek-tek sudah tidak ada karena tadi untuk area karet sudah kita ganjel, jadi aman. Oke, kemudian kita langsung tutup. Ini udah kita bersihkan ya, kita tutup. Jangan lupa sebelum ditutup ini kita kasih grease.
kita cek engkol ya, engkol ringan, berat atau bagaimana. Kita cek engkol. Oke, engkol ringan ya. Oke, sekian saja video dari kami. Semoga bermanfaat.